Perkenalkan, nama saya Novalisa. Saya dari salah satu bank swasta di Medan. Posisi saya itu sebagai mortgage sales specialist di Bank Posta. Eh, Sertifikat hak milik itu merupakan sertifikat yang tertinggi di kepemilikan untuk properti. Kenapa sertifikat hak milik itu penting? Karena itu yang menandakan kepemilikan seseorang atas kepemilikan rumah ataupun tanah. Nah, kalau sertifikat hak milik itu memiliki fungsi sebagai menandakan yang bisa jadi kepemilikan, yang bisa dijadikan gadai misalnya, tapi hanya bisa di bank untuk dijadikan jaminan gitu. Camat ya, kalau SK camat itu tidak bisa dijadikan hak tanggungan di bank, itu dikarenakan apa? SK camat itu hanya untuk bukti kepemilikan yang diketahui oleh camat. Jadi kalau misalnya mau dijaminkan ke bank, itu wajib ditingkatkan ke SHM dan didaftarkan ke BPR. Jadi, sehingga tuh mencantumkan bukti kepemilikan rumah atau tanah yang sah yang sudah diketahui oleh BPR. Kalau tanggungan itu yang memberi jaminan yang tinggi di bank itu dikarenakan apa? Seperti kayak bukti kepemilikan ke bank aja sih. Nah, contohnya tuh gini, kalau misalnya nasabah ada yang mengajukan KTP kepada kita, itu harus dipasang khatam dinilai. Artinya nasabah tersebut memiliki jaminan ataupun memiliki kredit di tempat kita. Nah, jadi itu ditanggung oleh bank. Jadi apabila nasabah tidak sanggup membayar kreditnya lagi, itu menjadi hak tanggungan dari bank untuk dijalankan ke makut telam atau selanjutnya misalnya kalau misalnya nasabahnya sudah memajukan lunas, itu harus dilakukan roya. Nah, itu untuk hapus hak tanggungan dia di bank. Artinya jadi nasabah udah naspiyeki kredit di tempat kita. Pasti ada, kita berikan peringatan, contohnya seperti tadi saya bicarakan. Pertama tuh kita treko. Biasanya tuh dari bagian pihak bank itu kita ada namanya kolektor. Nah, dari kolektor itu biasanya ada sekarang sistem, nanti kita biasa tuh kelihatan sih by sistem kalau di sana nasabah itu apa. Kita biasanya by sistem ada kasih SMS. Nah, beberapa informasi apabila diabaikan, kita akan by phone. Nah, apabila nasabah tidak memiliki tiket baik, biasanya itu kolektor kita akan terjun ke lapangan menjumpai nasabahnya. Apabila nasabahnya memang kamu bayar atau gimana, kita itu kurang lebih tenggang waktunya tuh mungkin Anda kurang lebih 3 bulan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya nasabah sudah tidak ada itikan baik untuk membayar, itu biasanya kan kita akan lapor ke BI Checking. Nah, BI Checking itu kolek 1 itu artinya lancar, apabila sudah masuk ke kolek 2 tuh artinya sudah tidak lancar. Nah, biasanya sih kita kasih waktu kalau misalnya di hasil BI Checking itu kolek 2 60 hari itu sudah masuk ke kita akan masuk ke tahap lelang. Oke, biasanya tuh dari pihak bank kita, setelah nasabah mengajukan lunas itu biasa kita kasih waktu kurang lebih 5 hari kerja untuk sudah boleh ngambil jaminan. Nah, dari bank itu kita kasih waktu 1 bulan untuk ngambil jaminan paling lama supaya tidak dikenakan biaya. Apabila melebihi 1 bulan, biasanya dari beberapa bank sesuai ketentuan masing-masing itu ada dikenakan biaya. Karena kan jaminan ini kita simpan ke SDB, karena itu kan sudah berharga. Jadi apabila melebihi 1 bulan, biasanya tuh beberapa bank ada buat kayak jaminan simpan di SGB itu biasanya kurang lebih stuck. Dari beberapa bank ada yang 90.000 per bulan atau merapat sesuai ketentuan deh. Oke, kalau misalnya permasalahan kita hadapin pada soal jangka atas kredit di bank, itu biasanya kebanyakan yang rumahnya itu memiliki ahli waris. Contoh rumah tersebut itu diwariskan oleh 5 anak. Kadang anaknya ada yang setuju, ada anak yang nggak setuju. Biasanya tuh pada saat kita menjalankan jual beli, pada saat nanti kita pertemukan nih antara penjual pembeli itu kan semua ahli waris dan pembeli wajib hadir. Jadi jual beli itu harus diketahui oleh semua orang. Biasanya tuh masalahnya timbulnya gini, salah satu anak dari ahli waris itu tidak setuju, menuntut tidak dijual. Jadi sehingga jual beli tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak disetujui oleh semua pihak ahli waris. Biasanya sebelum kita akad kredit jual beli,
itu kita ada namanya jalankan cek bersih dengan notaris rekanan. Biasanya itu sudah kita cek bersih di awal dengan notaris, sertifikat tersebut ada termasuk sengketa nggak, ada masuk ke blokir. Biasanya kalau udah dari sebelum kita jual beli itu, cek bersih itu harus didapatkan dulu dan cek bersih itu hanya berlaku 7 hari kerja. Nah, sorry maaf, cek bersih itu hanya berlaku 7 hari. Nah, apabila sudah di awal kita terdeteksi dari hasil cek bersih itu kan kita ngecek datanya ke BPN nih. Nah, nanti BPN yang ngeluarin hasilnya. Apakah ada sengketa, apakah ada di Zombie, atau ada dijaminkan di bank lain. Nah, apabila sertifikat tersebut ternyata kita dapat hasilnya dari BPN nih, kada masuk sengketa atau diblokir, atau kredit tersebut tidak bisa dijalankan. Karena sertifikatnya kita sudah cek di BPN, ternyata diblokir atau termasuk sengketa. Nah, biasanya sih kayak sengketa itu kayak tanah-tanah yang misalnya nih ada satu project dari developernya yang gede. Biasanya tuh kalau mau jalankan kerjasama dengan bank itu pun kita persoal dijalankan namanya secara bersih. Jadi untuk menjalankan MOU dengan antara developer dengan bank, nah itu biasanya di awal kita dari sertifikat induknya yang dari awal itu kita semua sudah pasti cek bersih. Jadi bank kan pasti mau aman juga. Bank kan kita kan tunduk dan patuh dengan hukum juga. Jadi sudah pasti sebelum jual beli, akad kredit atau apapun itu sertifikat pasti kita tetap cek bersih dulu, tidak ada terkait dengan sengketa ataupun blokir.